Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi catatan kuliah matematika ekonomi. Lecture notes kali ini akan membahas tentang penerapan barisan dan deret dalam bidang ekonomi. Dalam video ini, ada 4 penerapan barisan dan deret yang akan dibahas. Yang pertama adalah bunga sederhana, yang kedua adalah bunga majemuk, yang ketiga adalah model perkembangan usaha, dan yang keempat adalah model pertumbuhan penduduk. Kita mulai dari konsep yang pertama, yakni konsep bunga sederhana. Nah, di sini bunga sederhana didefinisikan sebagai bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu, yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Selanjutnya, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Jadi, dari definisi ini bisa diketahui bahwa bunga sederhana itu diperoleh setiap akhir jangka waktu tertentu dan tidak mempengaruhi besarnya modal yang pinjam. Kita bisa membuat ilustrasi sebagai berikut. Pertama-tama, saya akan membuat timeline atau garis waktu terlebih dahulu. Di sini tahun ke-0, di sini tahun pertama, di sini tahun kedua, dan di sini tahun ke-n. Misalkan P adalah modal. Kemudian I didefinisikan sebagai bunga. Kemudian N ini adalah waktu ya. Nah, kita misalkan Ani. Ani itu memiliki uang atau modal sebesar P. Ani ini ingin menginvestasikan uangnya, anggaplah selama N tahun. Nah, Ani punya modal sebesar P di waktu sama dengan 0. Jadi, uangnya Ani pada waktu ke-0 sama dengan P. Pada tahun pertama, uang Ani akan mendapatkan bunga sederhana sebesar I. Jadi, ini modalnya. Jadi, bunga ini dinyatakan dalam persen ya. Kemudian, modalnya ini ditambah dengan berapa persentase bunganya, berarti ditambah dengan P kali I. Ini itu bisa saya tulis seperti ini. Saya tulis di atas sini. Berarti ini bisa saya sederhanakan bentuknya menjadi P 1 tambah I. Kemudian pada tahun kedua, uangnya Ani akan senilai P kali P tambah 1 ditambah P kali I, karena dia mendapat bunga lagi pada tahun kedua, sehingga ini bisa saya tulis seperti ini. P kali 1 tambah 2I. Dan seterusnya sampai tahun ke-n. Jadi pada tahun ke-n, uang Ani akan menjadi P 1 tambah I kali N. Jadi
uang yang dimiliki Ani pada awal tahun sebesar P akan terakumulasikan pada akhir tahun ke N sebesar P kali 1 tambah IN jika kita menggunakan konsep bunga sederhana. Nah, dengan demikian kita bisa melihat rumus dari jumlah akumulasi selama N tahun jika kita menggunakan bunga sederhana. Jadi dinyatakan akumulasinya itu disimbolkan sebagai Fn. Nah, Fn sama dengan P kali 1 tambah I dikali N, di mana P itu adalah modal awal, kemudian I adalah tingkat bunga tahunan, kemudian N adalah waktunya dalam tahun. Mari kita lihat contoh dari penggunaan bunga sederhana ini seperti apa. Nah, seorang karyawan memiliki uang sebesar 50 juta. Berapa besar nilai dari uang karyawan tersebut jika diinvestasikan selama 3 tahun dengan bunga sederhana sebesar 5% per tahun? Nah, jika kita menggunakan rumus pada slide sebelumnya, yakni Fn sama dengan P kali 1 tambah IN, maka penyelesaiannya seperti ini. Kita pertama menuliskan dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui adalah modalnya atau P-nya sebesar 50 juta. Kemudian I atau tingkat suku bunga tahunannya sebesar 5% atau 0,05. Kemudian jangka waktu dari investasinya adalah sebesar 3 tahun atau N-nya sama dengan 3 tahun. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai akhir dari dana tersebut setelah diinvestasikan selama 3 tahun atau Fn. F3 ya maksudnya. Nah, penyelesaiannya digunakan rumus F sama dengan P kali 1 tambah IN. Jadi P-nya adalah 50 juta dikali dengan 1 tambah IN-nya. 1 tambah IN-nya di sini 1 ditambah 0,05 dikali 3. Jadi 50 juta dikali dengan hasil dari 1 tambah 0,05 dikali 3 adalah 1,15. Jadi hasilnya sebesar 57 juta 500 ribu. Jadi ini adalah akumulasi dananya 3 tahun ke depan. Nah, kita bisa lihat pada tabel berikut. Pada tahun pertama, nilai awalnya atau modalnya sebesar 50 juta. Pada tahun pertama belum mendapatkan bunga, jadi bunganya masih 0%. Sini kita tulis nilai akhirnya sebesar 50 juta. Nah, setahun kemudian, nilai awalnya yang tadinya 50 juta mendapat bunga sebesar 5%. 5% itu dari 50 juta adalah 2.500.000. Sehingga nilai akhirnya atau nilai investasinya pada tahun pertama sebesar 52.500.000. Nah, pada tahun kedua mendapat bunga lagi sebesar 5%. Jadi, uangnya yang 50 juta mendapat bunga sebesar 5%, bunganya sebesar 2.500.000. Pada akhirnya pada tahun kedua akan sebesar 55 juta. Kenapa 55 juta? Karena dari sini ini ditambah dengan ini. Nah, selanjutnya
pada tahun ketiga, karyawan ini akan mendapat bunga lagi sebesar 2.500.000. Jadi nanti pada akhir tahun ketiga, uangnya akan sebesar 57.500.000. Karena 55 juta ditambah dengan 2.500.000. Jadi di sini yang ditambahkan dengan bunga yang berbunga hanyalah modal awal. Jadi perlu dicatat bahwa yang berbunga di sini hanya modal awalnya saja. Yang berbunga hanya modal awal. Jadi yang berbunga hanya di sini ya. Yang dikenakan persen hanya di tahun ke-0. Nah, kalau kita lihat penerapannya di konsep barisan dan deret, misalkan P ini adalah A, jadi A-nya sebesar 50 juta. A itu adalah suku pertama kalau di konsep barisan dan deret. Atau bisa juga saya sebut U1. Kemudian U2-nya adalah 52,5. Nah, 52,5 ini didapat dari ini dari bedanya. Ini B. Jadi ini adalah U2. Jadi U2 adalah 50 juta ditambah dengan persenannya ini. Jadi maaf ya, yang di sini I-nya bukan beda ya. Kemudian U3-nya adalah 55 juta. Nah, yang ditanyakan misalkan U4. U4-nya berapa? Jadi tadi bedanya sama dengan U2 dikurang U1. U2 kurang U1 sama dengan 52,5 dikurang 50 sama dengan 2,5 juta. Jadi bedanya adalah 2,5 juta. Kemudian U4-nya berapa? Jadi U4-nya itu sama dengan, kita pakai rumus suku ke N dari bunga dari deret aritmatika. Jadi suku ke N dari deret aritmatika dinyatakan sebagai A ditambah N kurang 1 kali B. Jadi di sini N-nya N kurang 1. Sorry ya, ini saya hapus. Jadi kita tulis rumusnya dulu. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi U4 sama dengan A-nya adalah 50 juta
ditambah N kurang 1, 4 kurang 1, dikali bedanya 2,5 juta. Nah, 50 juta ditambah 3 kali 2,5 sama dengan 7,5 juta. Jadi di sini sama dengan 57,5 juta. Jadi sebenarnya soal ini bisa juga diselesaikan menggunakan rumus suku ke N dari barisan dan deret aritmatika. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut pada satu contoh soal lagi. Nah, jika besar pinjaman seseorang sejumlah 50 juta dengan tingkat bunga yang dikenakan adalah sebesar 12% per tahunnya, maka berapakah nilai pengembalian secara keseluruhan jika pinjaman tersebut harus lunas dalam waktu 5 tahun? Nah, bisa dilihat penyelesaiannya seperti ini. Jadi untuk langkah pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Jadi yang diketahui P-nya atau modal awalnya adalah sebesar 50 juta. Kemudian dikenakan tingkat bunga. Tingkat bunga adalah 12% per tahunnya. Berarti I sama dengan 12% per tahun. Selanjutnya ada waktunya sama dengan N. N-nya sama dengan 5 tahun. Nah, yang akan ditanyakan adalah berapakah nilai pengembalian secara keseluruhan. Berarti F-nya, F5 pengembaliannya, karena pengembalian pada 5 tahun ke depan. Pengembaliannya sama dengan berapa? Jadi kita pakai rumus yang Fn sama dengan P dikali 1 tambah IN. Nah, di sini F5 sama dengan modalnya adalah 50 juta. Dikali 1 tambah I-nya adalah 12% dikali dengan 5 tahun. Saya peroleh hasilnya sebesar 80 juta. Jadi, nilai pengembalian secara keseluruhan jika pinjaman tersebut harus lunas dalam waktu 5 tahun adalah sebesar 80 juta rupiah. Nah, kita lanjut ke bunga majemuk. Nah, bunga majemuk ini dapat diartikan sebagai perhitungan modal awal yang diakumulasikan dengan nilai bunga selama kurun waktu tertentu. Di bunga majemuk itu, perhitungan modal awal diakumulasikan dengan nilai bunga selama kurun waktu tertentu. Jadi bunga majemuk bisa juga disebut sebagai bunga berbunga. Nah, kita lihat ilustrasinya. Saya buat lagi timeline atau garis waktu seperti ini. Di sini 0, di sini 1, di sini 2, kemudian di sini N. Pendefinisiannya sama seperti tadi. Jadi P itu adalah modal awal, kemudian I adalah tingkat bunga dinyatakan dalam persen, kemudian N-nya adalah waktu. Nah, kita misalkan lagi Ani.
Ani itu menginvestasikan uangnya sebesar P. Kita ingin tahu berapa jumlah uang Ani pada akhir tahun ke N menggunakan bunga majemuk. Nah, Ani punya uang pada waktu 0 sama dengan P. Jika modalnya Ani dikenakan bunga majemuk sebesar I, maka pada akhir tahun pertama uang Ani akan menjadi P ditambah P kali I, karena dia mendapat bunga sebesar I. Ini bisa saya tuliskan seperti ini. Jadi saya tulis di bawah sini. Sama dengan P kali 1 ditambah I. Untuk yang ini. Kemudian selanjutnya pada akhir tahun kedua uang Ani akan menjadi P kali P tambah I maaf, jadi saya pakai yang ini saja. Pakai yang ini saja langsung. Jadi uangnya Ani yang awalnya pada tahun pertama sebesar P tambah P 1 tambah I akan dikenakan bunga sebesar I. Jadi dapat bunga sebesar I, P kali 1 tambah I dikali I, karena modalnya pada tahun pertama akan mendapat bunga sebesar I. Jadi dana yang sudah mendapatkan bunga dibungakan lagi. Ini adalah bunga majemuk, jadi bunga berbunga. Ini itu bisa saya tuliskan sebagai berikut. P kali 1 tambah I dikali dengan 1 tambah I, sehingga bisa disederhanakan lagi menjadi 1 tambah I pangkat 2. Ini dari sini ya. Kemudian pada waktu N, atau misalkan tambah lagi lah pada waktu ketiga. Pada akhir tahun ketiga, dananya Ani yang sebesar P 1 tambah I pangkat 2 akan mendapatkan bunga lagi sebesar I, sehingga ini akan menjadi P kali 1 tambah I, dapat bunga sebesar I persen, ini awal modalnya dikali dengan I persen sebesar ini, akan menjadi seperti ini, sehingga bisa saya tuliskan sebagai berikut. P kali 1 tambah I dikali pangkat 2 dikali dengan 1 tambah I, sehingga ini akan menjadi P kali 1 tambah I pangkat 3. Ini untuk yang akhir tahun ketiga. Dan seterusnya sampai N, tahun ke N. Jadi kalau tahun ke N, dananya akan menjadi
P kali 1 tambah I N. Nah, dengan demikian, kita bisa menggeneralisasi rumusnya sebagai berikut. Ini adalah jumlah akumulasi dana selama N tahun, jadi Fn. Fn untuk bunga majemuk adalah sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Kalau yang tadi bunga sederhana, dia N-nya dikalikan dengan I. Kalau sekarang bunga majemuk, dia di N-nya dipangkatkan. Kenapa? Karena dia konsepnya adalah bunga berbunga. Jadi, dia berbeda dengan bunga sederhana tadi. Kalau bunga sederhana, hanya modalnya yang dibungakan. Kalau yang ini, bunga majemuk, bunganya yang berbunga. Nah, P-nya adalah modal awal, kemudian N-nya adalah tingkat bunga tahunan, kemudian di sini tingkat bunga tahunan adalah I-nya ya. I, kemudian tahunnya adalah, waktunya adalah N. Nah, selanjutnya, apabila pembayaran bunga majemuk dilakukan per periode, periodenya misalkan kuartal. Kuartal itu 4 bulanan. Kemudian bulanan atau semesteran, maka jumlah akumulasi selama N tahun atau Fn-nya sama dengan P ditambah 1, ini dikali ya, tidak ditambah, ini dihilangkan. P dikali 1 tambah I per M dipangkat N kali M. Jadi di sini ada variabel baru lagi, yakni variabel M. M itu dinyatakan sebagai, ini kali ya, N itu dinyatakan sebagai frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Jadi banyaknya pembayaran bunga dalam 1 tahun, karena bunganya selalu dinyatakan dalam bentuk tahunan. Maka kita di sini ubah bunganya dalam bentuk sesuai dengan periodenya. Kalau misalkan dia kuartal atau 4 bulanan, berarti ada 3 kali kuartal. Ada 3 kali pembayaran dalam setahun. Kalau misalkan bulanan, berarti ada 12 kali pembayaran dalam setahun. 1 tahun. Kalau misalkan semesteran, semesteran sama dengan 6 bulanan, berarti ada 2 kali pembayaran dalam 1 tahun, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Ini contoh soalnya sama kayak tadi, tapi yang diganti hanya bunganya. Yang tadinya pakai bunga sederhana, sekarang kita pakai bunga majemuk. Nanti bisa dilihat perbedaannya seperti apa. Nah, di sini seorang karyawan memiliki deposito sebesar 50 juta dengan bunga sebesar 5% per tahun. Berapa besar nilai dari deposito karyawan tersebut 3 tahun kemudian? Kita lihat seperti apa perbedaannya. Nah, yang diketahui sama kayak tadi, modal awalnya sama dengan 50 juta, kemudian I-nya sama dengan 5%, dan N-nya sama dengan 3 tahun. Nah, yang ditanyakan adalah nilai akhirnya pada tahun ketiga, akhir tahun ketiga. Jadi F3 di sini. Nah, penyelesaiannya tetap pakai rumus yang tadi untuk bunga majemuk, Fn-nya sama dengan P dikali 1 tambah I dipangkat dengan N. P-nya kita masukkan sebesar 50 juta, kemudian 1 ditambah I-nya adalah 0,5, kemudian dipangkat 3. Nanti hasilnya sebesar 57.881.250 juta. ya. Kemudian bisa dilihat di tabel ini. Nah, pada tahun ke-0 nilai awalnya 50 juta. Dia belum mendapat bunga pada tahun ke-0.
sehingga nilai akhirnya sebesar 50 juta. Pada tahun pertama, nilai awalnya masih dari tahun ke 0 tadi sebesar 50 juta. Kemudian saya bikin saja seperti ini. Jadi di sini itu 50 juta. Kemudian di sini tahun pertama dia akan menjadi 52 juta 500.000 karena dari 50 juta ini ditambah dengan bunganya sebesar 5% sehingga mendapat 52,5 juta. Kemudian pada tahun kedua orang ini akan mendapat sebesar 55,125 juta. Kenapa? Karena ini itu sama dengan 52,5 juta ditambah dengan 52,5 juta dikali 5%. Nah, pada tahun ketiga akan mendapat 57,881,250. Ini itu didapat dari 55,125 juta ditambah 55,125 juta dikali 5%. Jadi kalau bunga sederhana yang tadi yang selalu dibungakan adalah nilai awalnya, maka di bunga majemuk yang selalu dibungakan adalah bukan nilai awalnya, tapi dia berjalan terus. Jadi dibunga untuk tahun pertama yang dibungakan adalah modal pada tahun ke-0. Kemudian untuk tahun kedua yang dibungakan adalah hasil akhirnya, hasil akhir pada tahun pertama. Pada tahun kedua yang dibungakan adalah hasil akhir dari tahun pertama. Pada akhir tahun ketiga yang dibungakan adalah hasil akhir dari tahun kedua. Jadi dia konsepnya bunga berbunga. Nah, ini itu sebenarnya adalah penerapan dari barisan dan deret geometri. Jika kita menggunakan rumus barisan dan deret geometri, bisa kita lihat contohnya seperti ini. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi dia di awal sama dengan 50 juta. Jadi 50 juta ini sama dengan A atau U1. Kemudian U2-nya adalah 52,5 juta. Ini U2. Kemudian U3 U3 itu sama dengan 55,125 juta. Ini U3. Nah, yang mau diketahui adalah U4-nya. U4-nya sama dengan berapa? Nah, kalau di barisan dan deret geometri sudah tidak pakai beda, tapi dia pakai R atau rasio. Rasio ini sama dengan U2 dibagi U1. U2 bagi U1 52,5 dibagi 50. Dia akan mendapat hasil sebesar 1,05. Nah, suku ke N dari barisan dan deret geometri adalah U4 sama dengan di sini UN saja dulu. Jadi UN
dinyatakan sebagai A dikali R pangkat N kurang 1. Sehingga U4 sama dengan A-nya adalah 50. Kemudian R-nya 60 juta. R-nya 1,05. Ini 4 kurang 1. Nanti hasilnya sebesar 57.881.250. Jadi seperti itu. Nah, kita ke latihan soal. Di sini saldo tabungan seseorang nasabah Bank ABC sebesar 532.400 rupiah. Jika tingkat bunga bank yang berlaku adalah 10% per tahun, nah ini bunganya diasumsikan konstan. Berapa besarnya tabungan nasabah tersebut pada 3 tahun sebelumnya? Jadi ini harus dicatat baik-baik, diperhatikan 3 tahun sebelumnya, bukan 3 tahun setelahnya. Beda dengan soal-soal yang kita bahas tadi. Nah, di sini diketahui adalah F3. Jadi yang diketahui adalah F3-nya, bukan P-nya. Jadi di sini F3-nya sama dengan 532.400. Kemudian I-nya sebesar 10% per tahun. Lalu N-nya sama dengan 3. Nah, ditanyakan adalah P-nya. Jadi, tetap kita pakai rumus untuk bunga majemuk. Fn-nya sama dengan P dikali 1 tambah I dipangkat N. Jadi Fn-nya sama dengan 532.400 sama dengan P dikali 1 ditambah I-nya 10%, N-nya sama dengan 3. Sehingga P-nya sama dengan 532.400 dibagi 1 tambah 10%, 1,1 pangkat 3. Nanti hasilnya sebesar 400.000. Jadi besarnya tabungan nasabah tersebut pada 3 tahun sebelumnya adalah sebesar 400.000. Nah, kita lanjut ke model pengembangan usaha. Jadi, dalam sebuah usaha itu selalu dipengaruhi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah faktor produksi, faktor biaya atau biaya pendapatan, kemudian faktor tenaga kerja, atau faktor dan selanjutnya adalah faktor modal. Jadi apabila perkembangan variabel yang berpengaruh dalam kegiatan usaha tersebut memiliki pola seperti deret aritmatika, maka prinsip-prinsip deret aritmatika dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan variabel tersebut. Nah, contoh soalnya seperti apa? Kita lihat contohnya sebagai berikut untuk model perkembangan usaha. Di sini ada perusahaan bata sumber jaya menghasilkan 5.000 buah batu bata pada bulan pertama. Kemudian dengan penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas, jadi ada variabel lain yang mulai berpengaruh, yaitu penambahan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas. Perusahaan mampu menambah produksi sebesar 500 buah bata setiap bulan. Jadi ada pertambahannya sebesar 500 buah setiap bulan. Jika perkembangan produksinya diasumsikan konstan, maka hitunglah. Yang A adalah berapa buah bata yang dihasilkan pada bulan ke-6, dan B berapa akumulasi bata yang dihasilkan sampai pada bulan ke-6. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, yang diketahui adalah A. A-nya itu adalah 5.000. Jadi A adalah produksi bata di awal.
Kemudian B, pertambahan produksi batanya sebesar 500. Kemudian N-nya adalah 6. N tadi ini, berapa buah bata yang dihasilkan pada bulan ke-6. Itu yang ditanyakan adalah UN-nya untuk bagian A, kemudian bagian B adalah SN-nya. Jadi produksi yang dihasilkan pada bulan ke-6, kita pakai rumus suku ke N barisan aritmatika. Jadi UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. U6 A-nya adalah 5000 ditambah 6 kurang 1 dikali dengan B-nya 500, jadi akan mendapat 7500. Jadi produksi bata pada bulan ke-6 adalah 7500. Kemudian produksi yang dihasilkan pada bulan ke-6 sampai pada bulan ke-6, ini dihasilkan sampai pada bulan ke-6. Jadi maksudnya adalah jumlah produksi bata dari U1 sampai U6. Berapa jumlahnya U1 sampai U6. Jadi dia pakai rumus jumlah suku jumlah suku-suku dari U1 sampai U6 untuk barisan aritmatika. Jadi kita pakai rumus Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nanti hasilnya akan mendapat sebesar 37.500. Nah, selanjutnya ada contoh soal lain seperti ini. Pendapatan peserta Ananda yang berasal dari penjualan barangnya pada tahun ke-5 sebesar 720 juta. Jadi ini U5. Kemudian pada tahun ke-7 adalah sebesar 980 juta. Jadi ini adalah U7. Jika pendapatan berpola deret hitung atau deret aritmatika, hitunglah A, berapa penambahan pendapatan per tahun. Kemudian B, berapa besar penerimaan pada tahun pertama. Lalu C, pada tahun keberapa pendapatan peserta Ananda sebesar 1,37 M. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui adalah U5. U5 tadi adalah 720 juta. Kemudian saya tulis begini saja biar tidak terlalu panjang. Nah, U5 ini bisa dituliskan seperti ini. A ditambah N kurang 1. N-nya adalah 5 dikurang 1 sama dengan B. Sorry. 5 kurang 1 dikali B sama dengan 720. Jadi ini A ditambah 4B sama dengan 720. Kemudian U7. U7 tadi diketahui 980. Jadi saya buat juga pakai model seperti ini. A ditambah 7 kurang 1 dikali B sama dengan 980. A ditambah 6B sama dengan 980. Jadi kalau dilihat ini adalah bentuk persamaan, sehingga ini saya jadikan persamaan pertama.
Kemudian ini saya jadikan persamaan kedua. Nah, ditanyakan A, bagian A, B-nya sama dengan berapa? Kemudian untuk bagian B yang ditanyakan, suku pertamanya A sama dengan berapa? Kemudian untuk bagian C yang ditanyakan adalah N, ketika UN sama dengan 1,37 M. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Kita lihat penyelesaian. Untuk bagian A, untuk mengetahui B-nya, kita tinggal melakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Jadi kita tulis kembali A ditambah 6B sama dengan 980. Kemudian A ditambah 4B sama dengan 720. Ini dikurang. Ini A-nya sudah tidak ada. Kemudian ada sisa dari B, 2B. Kemudian di sini hasilnya 260. Jadi B-nya sama dengan 260 dibagi 2 sebesar 130. Jadi penambahan pendapatan Toserba setiap bulan, setiap tahun sebesar 130 juta setiap tahunnya. Kemudian bagian B yang ditanyakan adalah A atau suku pertama berapa. Jadi tinggal disubstitusi saja B-nya pada salah satu persamaan yang tadi. Jadi saya substitusi nilai B sama dengan 130 pada persamaan pertama. Pada persamaan kedua juga boleh. Jadi A tambah 4B sama dengan 720. Jadi di sini A tambah 4 kali 130 sama dengan 720. Jadi A tambah hasilnya ini adalah 520 sama dengan 720. Jadi A-nya sama dengan 720 dikurang 520. Hasilnya sebesar 200. Jadi pendapatan Toserba Ananda pada tahun pertama sebesar 200 juta. Nah, selanjutnya untuk bagian C adalah N ketika UN-nya sebesar 1,37 M. Jadi di sini kita pakai rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. SN-nya adalah 1,37 M. Jadi karena kita pakainya 130, 720, maka di sini saya tulis 1370. A-nya adalah 200 ditambah N kurang 1 tidak diketahui. Kemudian B-nya 130. Jadi di sini tidak pakai koma ya. 1370. Jadi kita selesaikan persamaan ini. 1370 sama dengan 200 ditambah 130N dikurang 130. 1370 sama dengan 200 kurang 130, 70 tambah 130N. Sini 1370 dikurang 70, 1300 sama dengan 130N. Kemudian di sini N-nya sama dengan 1
1.300 dibagi dengan 130. Nanti dapatnya 10 tahun. Jadi pendapatan Toserba akan sebesar 1,37 M pada tahun ke-10. Nah, selanjutnya kita pindah ke penerapan barisan dan deret pada model pertumbuhan penduduk. Nah, penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal menaksir jumlah penduduk. Dalam teori Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Jadi, di sini ada rumus PT sama dengan P0 R dipangkat T kurang 1 dengan R-nya sebesar 1 ditambah R kecil. Nah, bisa dilihat pendefinisian dari setiap variabelnya di sini. P0 itu merupakan jumlah penduduk pada tahun pertama. Kemudian PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke-T. R-nya adalah persentase pertumbuhan penduduk per tahun. Jadi R kecil ya. Kemudian T-nya adalah indeks waktu. Indeks waktu ini dinyatakan dalam tahun. Nah, contoh soalnya seperti ini. Penduduk di desa X berjumlah 500 jiwa pada tahun 2010. Tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Nah, yang ingin dihitung atau ingin diketahui adalah jumlah penduduk desa X pada tahun 2025. Kemudian bagian B adalah jika mulai 2025 pertumbuhan penduduknya meningkat menjadi 3% per tahun, berapakah jumlah penduduk 10 tahun kemudian? Jadi cara penyelesaiannya seperti ini. Yang diketahui P0-nya adalah 500, kemudian R kecilnya 0,02. Setelah R kecil dimasukkan ke dalam rumus terbesar, maka hasilnya akan menjadi 1 tambah 0,02 adalah 1,02. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah penduduk pada tahun 2025 dan jumlah penduduk pada tahun 2035. Nah, jumlah penduduk desa X pada tahun 2025 adalah 500 dikali 1,02 dipangkat 15. Jadi, pangkat 15 ini sudah N kurang 1, T kurang 1. Jadi, untuk bisa memperoleh 15 ini, kita mulai berhitung 2010 itu adalah tahun pertama. Jadi nanti pada tahun pertama. Jadi nanti sampai 2025 itu ada 16. Jadi 16 dikurang 1 sama dengan 15. Nanti hasilnya sebesar 672 jiwa. Kemudian jumlah penduduk desa X pada tahun 2035. Nah, pada tahun 2035 kita ambil dari penduduk mulai ambil penduduk dari tahun 2025 sebesar 6, tidak ada 4-nya ya, 672. Sebesar 672 jiwa dikali 1,03 dipangkat 10. Ini sudah T dikurang 1. Nanti hasilnya sebesar 904 jiwa. Jadi ini ada pertambahannya sebesar 0,03 atau sebesar 3%. Kalau yang pertama tadi pertambahannya sebesar 0,02. Jadi nanti dapatnya adalah sebesar
904 jiwa pada tahun 2035 dan 2020 pada tahun 2025 akan menghasilkan 672 jiwa. Demikian my lecture notes untuk hari ini. Thanks for watching and see ya!